Teman-teman, hari ini saya ingin bicara soal investor. Apakah Indonesia kekurangan investor startup? Yuk kita bahas satu-satu. Kita harus pahami dulu ada berbagai macam tipe investor. Nomor satu ialah product dan property based investor. Itu banyak di Indonesia. Kenapa? Karena mereka terpaku atau targetnya properti dan produk. Nah, biasanya mereka mengambil posisi mayoritas karena mereka bisa mengoperasikan perusahaan ini tanpa tergantung dari pendiri atau founder perusahaan tersebut. Nah, nantinya pada waktu tertentu mereka akan kick out dan buy out saham daripada pendiri itu. Biasanya mereka ambil posisi mayoritas. Nah, itu banyak di Indonesia. Yang kedua, intellectual and knowledge-based investor. Mereka berinvestasi di teknologi, ya. Nah, ini juga yang kita sebut sebagai sophisticated investor. Ini di Indonesia masih kurang, banyak dari luar negeri. Mereka berinvestasi di perusahaan teknologi yang sudah ada ataupun yang baru mulai. Yang ketiga, science-based investor. Ini yang paling muktahir, di mana mereka investasi di perusahaan yang belum ada produknya, baru menjanjikan. Sebagai contoh, ada perusahaan yang bilang bahwa 2 tahun lagi mereka akan ada obat kanker yang bisa menyembuhkan kanker dalam waktu 30 hari. Nah, foundernya biasanya punya proven track record atau bukti-bukti yang kuat, sehingga investor mempercayainya. Investor-investor dalam kategori intellectual dan knowledge-based dan science-based ini biasanya mengambil posisi minoritas karena mereka tidak bisa menjalankan perusahaan ini tanpa adanya founder. Jadi mereka ambil posisi minoritas. Nah, untuk mendapatkan proteksi sebagai pemilik pemegang saham minoritas ini, mereka membutuhkan yang namanya customizable atau personalized law. Itu yang di Indonesia nggak ada. Banyak mereka mendirikan holding company-nya di luar negeri atau di negara tetangga. Karena di negara tetangga bisa dilakukan customizable atau personalized law. Karena investor ini mengambil posisi minoritas, mereka bisa customize hukumnya, mereka bisa punya hak suara lebih dari 50%, walaupun equity-nya hanya 30%. Ini yang kita sebut customizable law. Dan customizable law ini bisa diformulakan bermacam-macam. Dan ini juga dilakukan banyak sekali di negara tetangga. Atau customizable law atau personalized law belum dibutuhkan di Indonesia. Karena STEM graduate kita belum banyak. Yuk, kita bangun negara ini untuk STEM graduate-nya lebih banyak dan mumpuni, supaya kita bisa ke bulan, bisa membangun teknologi-teknologi yang luar biasa. Salam sejahtera.